Qin Yichen menghela nafas. Jalan ruang dan waktu masih selangkah lagi dari Dacheng. Jika tidak, karena sebagian besar permaisuri mengawasi Bai Guanxing dan orang-orang kuat yang mengejarnya untuk kebaikannya, permaisuri mungkin tidak dapat mendeteksinya. Melihatnya, Qin Yichen bukan satu-satunya yang membuat kemajuan akhir-akhir ini. Saya melihat Putri Wenxing duduk bersila di sampingnya, merentangkan tangannya. Tidak hanya itu, selain tombak perang yang dia pegang erat di tangannya, ada bendera dan tombak menari di belakangnya. Bendera pertempuran disatukan secara vertikal dan horizontal, seperti 1000 pasukan yang berlari kencang dalam ekspedisi, dan niat membunuh dengan senjata melonjak, seperti pahlawan wanita yang tidak membiarkan jenggot dan alis menjadi heroik. Perubahan Bai Guanxing tidak besar, dan Qin Yichen merasa bahwa bahkan jika langit hancur di depan matanya, akan sulit baginya untuk membuat perubahan apapun. Hari-hari ini, Bai Guanxing masih memikirkan tentang bagaimana menyelesaikan masalah Dao Heart Yao Yue Kong, yang secara khusus ditahan oleh permaisuri. Namun, setelah beberapa hari memikirkan tentang Bai Guanxing, masih sulit untuk melihatnya. Saudara Yue Kong, metode hari ini bukanlah yang terbaik. Paling-paling, kekuatan ilahi kami akan melindungi hati Dao Anda, dan tujuan utamanya adalah untuk melindungi orb surgawi Ke Divine agar tidak terpengaruh. Bukan kamu yang menahan permaisuri, tapi Heavenly Ke Divine Orb. Heavenly Ke Divine Orb adalah benda asing, jadi harus ada cara yang ditargetkan. Namun, Bai Guanxing tidak banyak berubah, tetapi Yao Yue Kong telah berubah. Melihat sahabatnya tidak punya pilihan, dia tersenyum acuh tak acuh. Tidak apa-apa, permaisuri hanya berpikir bahwa itu akan mempengaruhi Heavenly Ke Divine Orb, sehingga Dao Heartku akan hancur lagi. Selama Dao Heartku membentuk kembali diriku, permaisuri tidak akan bisa lagi menargetkannya. Jalan ketiadaan surga membuat Yao Yue Kong memahami kekurangan dunia, dan semua makhluk akan menghadapinya. Yang penting adalah khotbah Qin Yichen memberinya pemahaman yang jelas tentang bagaimana menghadapi penyesalan dan penyesalan. Bahkan perubahan Zhong Nantian sangat jelas. Pada pertemuan pertama, Qin Yichen merasa bahwa yang pertama tidak mudah bergaul, dan memiliki temperamen yang dingin dan arogan yang tidak akan dimasuki orang asing. Zhong Nantian pasti telah duduk di ratusan juta gunung dan sungai. Wajahnya penuh keagungan. Bahkan jika prestise kekaisaran tidak terungkap, itu akan membuat orang merasa bahwa dia adalah posisi tinggi yang lama sekilas. Tapi sekarang, wajah Zhong Nantian sedikit kurang bergengsi, tapi dia agak baik dan dekat. Bahkan Zhong Nantian pun mendekati Qin Yichen belakangan ini dan berinisiatif membuat lelucon. Hanya lelucon inilah yang membuat Qin Yichen terkejut dengan keringat dingin. Wah, saat kau dan boneka Wen Qing sedang bulan purnama, lelaki tua itu harus pergi makan dan minum. Senior, kenapa kamu mengucapkan kata-kata cengce-cembreng dengan begitu percaya diri? Karena patwa itu hanya ingin makan dan minum. Senior, kamu adalah seorang kaisar yang kuat, jadi kamu tidak akan lebih pelit dari Kaisar Yuan Tian. Ini pelit. Kalau begitu, saat kamu mengadakan perjamuan bulan purnama, lelaki tua itu harus berbicara dengan gadis Wen Qing. Dia bersedia melompat ke laut yang kacau untukmu. Dia tampaknya lebih dari satu. Senior pandai makan dan minum. Terlalu berlebihan bagiku. Bukankah itu hanya makan dan minum? Perlu mengancam hidup saya? Semua hal baik akan berakhir. Qin Yichen akan meninggalkan Tanggu. Orang tua yang diubah oleh leluhur Fusang datang untuk mengantarnya pergi. Meskipun dia telah memperlakukan satu sama lain dengan tulus selama bertahun-tahun. Ketika dia pergi, dia tersenyum dan menyuruhnya pergi, yang sepertinya sudah menjadi kebiasaan. Melihat di belakang kepergian Bai Guanxing, leluhur Fusang terdiam cukup lama, dan akhirnya berbicara. Sebenarnya, kamu tahu, jika kamu bersembunyi di orang tua itu, langit akan jatuh di luar, dan kamu tidak akan bisa memukulmu. Bai Guanxing berhenti dan tersenyum. Bersembunyi di sini, saya tidak bisa melihat langit di luar. Terlebih lagi, tidak ada yang ingin memiliki musuh seperti Heiju. Dan hal yang sama berlaku untuk Anda. Pergi. Qin Yichen perlahan terbang keluar dari Tanggu, dan sekelompok orang kuat mengikuti dari dekat. Sebelum itu, mereka semua tinggal di Tanggu. Ketika pembangkit tenaga listrik ini pergi, itu tergantung pada kapan Qin Yichen dan yang lainnya pergi ke Tanah Suci Bulan Iblis. Dari waktu ke waktu di Star Space, seorang pria kuat mencondongkan tubuh ke depan dan tertawa. Teman Yue Kong, apa kamu tidak benar-benar memikirkannya? Jika seseorang meminta saya untuk menjadi preman, itu tidak akan berhenti pada harga ini. Seolah-olah banyak pembangkit tenaga listrik masih penuh dengan minat di Tanah Suci Bulan Iblis. Meskipun mereka dan Qin Yichen saling memuji sebagai Taois dalam sebuah diskusi di Tanggu, Taois tidak bermaksud bahwa mereka tidak akan berdebat karena kebetulan. Dalam hal ini, Yao Yue Kong tidak mencibir. Dia juga tidak melawan banyak orang kuat sebelum mencapai Tanah Suci Bulan Iblis. Lagi pula, ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Itu hanya satu hal yang harus dilawan. Kunci dari pembangkit tenaga listrik ini, di hadapan Qin Yichen, benar-benar membobol Tanah Suci Bulan Iblis, dan itu hanya minum sup. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik ini tidak sedang minum sup, tetapi jelas-jelas menyambar daging. Berbicara tentang berbicara,
saya ingin berterima kasih kepada saudara Feng. Meskipun saya belum tiba di tanah suci bulan iblis, setidaknya tampaknya dagingnya telah diawetkan. Qin Yichen tersenyum, tidak meminta kredit, hanya memindai kelompok Golden Cross hilang, dan tidak tahu apa pendapat dari 10 pengadilan iblis kuno yang mulia. Sebelum meninggalkan Tanggu, Qin Yichen akhirnya menanyakan pertanyaan terakhir dari lubuk hatinya. Saudara Stargazer, ketika penguasa neraka dikejar, roda bintang digunakan, mungkinkah Hei Ancestor bahkan bisa menguasai ketenaranmu? Bai Guanxing menggelengkan kepalanya, sulit untuk mengatakan apakah Hei Ju memiliki kemampuan ini, tapi dia tidak membutuhkannya. Putaran bintang itu dapat dibentuk kembali. Aku hanya bisa mengatakan, saudariku, telah sepenuhnya memahami cara leluhur kulit hitam. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Qin Yichen tiba-tiba berubah. Putri Wenqing semakin menggendong Qin Yichen, dengan ekspresi ketakutan. Kalau begitu kita tidak akan bertemu saudara perempuanmu di tanah suci bulan iblis, kan? Tidak akan. Yao Yuekong tampak tenang. Jika adikku ada di sana, kita pasti sudah bertemu saat kita mengejar dan membunuh permaisuri. Lagi pula, kekuatan adikku harus dibatasi sekarang. Hei Ju ingin menggunakan adikku untuk menyeimbangkanku, dan dia ingin adikku membunuhku lebih banyak lagi. Ini. Sekelompok sahabat tidak ingin menyebutkan hal yang menyedihkan ini kepada putra Baize lagi. Tetapi Qin Yichen mengertakkan gigi dan bertanya, saudara Guanxing. Jika suatu hari, kakakmu bertemu denganmu, dan dia ingin membunuhmu, dan jika kamu tidak ingin mati, kamu hanya bisa, bagaimana kamu memilih? Pertanyaan ini penuh dengan siksaan dan kekejaman. Tetapi Qin Yichen merasa bahwa dengan kekuatan leluhur hitam dan sarana leluhur hitam yang membuat semua makhluk hidup putus asa, hipotesis yang dia ajukan kemungkinan besar akan terpenuhi di masa depan. Sebagai pengamat bintang yang bijak, menghadapi masalah ini, dia tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Qin Yichen menatap matanya, menepuk pundaknya, dan menyeringai. Sebenarnya, jawabannya sangat sederhana. Mengapa kita tidak membunuh leluhur kulit hitam? Bai Guanxing juga tersenyum. Ya. Membunuh Hei Ancestor adalah pilihan dan jawaban terbaik. Qin Yichen berhenti bertanya. Tetapi dia tidak tahu bahwa bahkan jika teman-temannya bersedia melompat ke laut chaos untuknya, mereka masih memiliki sesuatu yang disembunyikan darinya. Xiao Bai, kenapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya pada saat itu? Apa yang kami lihat di chaos pada saat itu jelas-jelas adalah kayu. Putri Wenqing mengirimkan suara, tetapi dia tidak memberitahu Qin Yichen. Ketika leluhur Fusang berbicara dengan mereka secara diam-diam, ketika dia menyebutkan sosok dalam kekacauan itu, mereka semua memilih untuk berbohong, mengatakan bahwa mereka melihat satu sama lain yang sama persis. Namun nyatanya, sosok di mata mereka adalah Qin Yichen.